Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Bapak M. Gana Mahendra, SEMAK AKCA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah siklus akuntansi dan jurnal umum. Siklus akuntansi ialah suatu proses dalam membentuk sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Pengertian siklus akuntansi ini sebenarnya masih umum. Untuk mengenal lebih lanjut tentang pengertian siklus akuntansi, kita dapat menguraikannya berdasarkan penyusunan katanya. Akuntansi adalah sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan di dalam suatu perusahaan. Jadi kita dapat dengan mudah menarik kesimpulan tentang pengertian siklus akuntansi itu. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Langkah pertama ini di dalam suatu siklus akuntansi ialah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi transaksi sehingga bisa dicatat dengan baik. Tidak semua transaksi bisa dicatat. Transaksi yang bisa dicatat yaitu transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua yaitu analisa transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan tersebut. Untuk lebih mudah, suatu sistem pencatatan ialah double entry system, yakni setiap transaksi dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sangat sama. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya dicatat secara beruntun di buku jurnal. Jurnal merupakan suatu pencatatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntan. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journalizing. Terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang keempat, postingan buku besar. Langkah selanjutnya ialah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Kamu harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat atau satupun transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam, yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan ini kamu harus menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke neraca saldo yang baru. Saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo di antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang. Tapi ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti akan seimbang. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan keuangan. Dari informasi di neraca saldo setelah penyesuaian, tahapan selanjutnya yaitu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai berikut. Pertama, laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perusahaan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. Yang ketiga, neraca juga digunakan memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang keempat, laporan arus kas juga digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. 9. Jurnal penutup. Setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntan saja. Di akhir periode akuntan, suatu rekening nomina harus selesai menjalankan fungsinya sehingga harus dapat ditutup, sehingga di periode selanjutnya bisa digunakan kembali untuk mengukur kegiatan baru atau mulai terjadi. Yang 10, penyusunan neraca saldo setelah penutup atau opsional. Pada angka ini, seorang akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo suatu rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup.
Oleh sebab itu, neraca saldo ini hanya bisa memuat saldo rekening permanennya saja. Tujuan pembuat neraca saldo setelah penutupan ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat optimal saja. Yang ke-11, penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi setelah repetitif di periode berikutnya. Sebab tujuannya hanya untuk menyederhanakan. Oleh karena itu, tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jurnal umum dalam akuntansi. Pengertian jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat sebuah jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari kata Perancis, yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis, sesuai tanggal yang dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit dan kredit. Jadi pengertian jurnal umum secara singkatnya adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu satu, mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi perusahaan. Prinsip dasar dalam membuat jurnal umum yaitu satu, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lainnya. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta, atau modal. Tiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi jurnal umum yang pertama yaitu fungsi historis. Dalam general ledger, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal itu, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurut dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke general ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama, akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah besar transaksi. Yang keempat, fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruksi dalam proses pemasukan kata ke buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Yang kelima, fungsi informatif. Di dalam general ledger terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Manfaat jurnal umum yaitu satu, untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya penambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang didebat atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting di perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda referensi. Yang kelima, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting di perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda referensi. Cara membuat jurnal akuntansi. Untuk bisa membuat jurnal umum akuntansi dengan baik perlu beberapa langkah berikut ini. Yang satu, pahami persamaan akuntansi.
Sebelum membuat, pastikan untuk paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal. Akun mana yang harus digunakan hingga posisi debit kredit yang benar. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Pada tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Selanjutnya bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan saya terlalu terburu-buru atau kecepatan dan ada kata-kata saya yang salah maupun yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.